Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. 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 Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya Bapak telah mengirimkan link untuk pertemuan tatap muka kita hari ini secara daring lewat grup WhatsApp yang Bapak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk Pak Bambang memimpin teman-temannya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Nak Bambang. Siap, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Kira-kira anak-anak Bapak ini apakah mendengar dengan jelas suara Bapak hari ini? Dengar, Pak. Jelas, ada. Ini ada beberapa siswa Bapak nih, anak-anak Bapak nih yang mematikan kameranya. Ini kenapa nih? Apa sebabnya? Ada sebab? Ini Pak, Mungkin sinyalnya jelek, Pak, itu, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. kebetulan mata saya ini agak kurang enak gitu. Tapi mendengar bagus ya Pak Bambang? Iya, Pak. Pak Bambang. Ini matanya agak perih gitu, Pak. Oh. Cuman saya ini mendengarkan penjelasan Bapak, insya Allah, Pak. Tapi tidak mengganggu perjalanan proses pembelajaran kita ya, Nak? Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Bapak juga berharap kalian bisa mengikuti pelaksanaan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tidak ada kendala apapun. Sebelumnya Bapak akan absen dahulu. Yang pertama Pada Is, hadir Pada Is. Nana Is. Hadir, Pak. Nah. Sri. Hadir Sri. Sri apa, Pak? Siapa? Sri Fatmawati. Ada, Pak. Ada dua ya. Satunya Sri Watun. Ada hadir? Ada, Pak. Baik. Nia Rosmiatin. Hadir? Ada, Pak. Nah, benar ya. Ruhana. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Dewi. Hadir, Pak. Terima kasih. Fian hadir? Hadir, Pak. Baik, ada yang belum diabsen? Saya, Pak, belum. Bapak Saya. Linda. Baik. Saya, Linda. Kemudian Bambang tadi, Pak ya. Ya, Pak. Luki ya. Baik, terima kasih. Jadi artinya kita semua sudah hadir. Semoga tidak mengganggu perjalanan pembelajaran, proses pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bapak telah mengirimkan LKPD untuk membagikan kelompok melalui grup dan dibuatkan grup masing-masing kemarin itu. Dan Bapak juga terlibat di dalam grupnya. Bapak lihat itu aktif semua mengerjakan tugas kelompoknya. Ini luar biasa. Jadi nanti Bapak minta siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya itu. Jadi siap ya? Siap, Pak. Iya, Pak. Apakah sudah bisa melihat? Sudah, ada, Pak. Ya. Terima kasih. Tidak ada kendala ya. Baik. Untuk materi pelajaran kita hari ini yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
Adapun sub materi pokoknya yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, menggunakan model discovery learning dengan metode student team achievement division, model STAR dengan metode STAR. Artinya kemarin itu Bapak telah membagikan kelompok-kelompok ya. Apakah ada yang mengangkat tangan? Silakan. Ya. Baik, Bapak lanjutkan. Bapak telah membagikan kelompok sesuai dengan pembagiannya yang Bapak telah tentukan di dalam grupnya masing-masing, grup WA-nya masing-masing. Adapun kompetensi inti dalam materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini, yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Yang selanjutnya, untuk kompetensi dasar KD-nya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apa indikator yang ingin Bapak temukan pada pembelajaran ini kepada siswa, melalui peserta didik Bapak, yaitu kalian menemukan perilaku yang sesuai dengan hukum. Jadi nanti sesuai yang Bapak bagikan kemarin itu, yang sesuai dengan hukum di lingkungan apa, entah itu di lingkungan sekolah, ada juga kelompok yang mendapatkan yang di LKPD-nya itu di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga. Kemudian menemukan juga perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Jadi mampu menemukan. Setelah mampu menemukan, Bapak juga meminta nanti untuk menyajikan hasil apa yang telah kalian temukan, diskusikan kemarin itu, disaji. Untuk sikap spiritualnya, yaitu melalui pembiasaan. Sikap spiritual yang diharapkan setelah mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu pembiasaan kepada peserta didik anak-anak Bapak dapat mengembangkan sikap bersyukur atas keberadaan sistem hukum di Indonesia. Melalui keteladanan, Bapak harap anak-anak Bapak menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, peduli, dan percaya diri sebagai cerminan menjalankan hukum yang berlaku di masyarakat. Kira-kira bisa ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Nah, baik, ini hanya pada yang menjawab, yang lainnya kira-kira bisa Iya enggak? Pak, ya. Bisa, Pak. Amin, Bapak. Yakin kalian semua pasti bisa melaksanakannya. Kemudian Bapak juga untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan anak-anak Bapak minta itu anak-anak Bapak dapat menemukan perilakunya tadi sesuai indikatornya, dapat menemukan perilaku yang bertentangan maupun yang sesuai hukum. Setelah melaksanakan diskusi, anak-anak Bapak dapat menyajikan hasil telaahnya tadi itu. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang pertama itu memahami dan menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan cuma memahami tetapi menggunakannya, mengimplementasikannya. Kalau paham aja tetapi tidak dipraktekkan berarti tidak patuh hukum. Oh, ini kayak Bambang tadi itu. Mempertahankannya, menegakkan kepastian hukum, dan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perbuatannya. Disenangi oleh kawan-kawannya, disenangi oleh gurunya kalau di sekolah. Kalau di rumah disenangi oleh orang tuanya. Baik. Tidak menimbulkan kerugian dan selanjutnya. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu pelanggaran hukum oleh pelanggar dianggap sebagai kebiasaan. Seperti Bambang tadi. Udah kebiasaan, malam-malam bukannya cepat tidur, pagi-pagi ngeluh matanya sakit. Itu, ayo. Jangan lagi ya. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Terkadang perkembangan zaman hukum itu harusnya bersifatnya dinamis ya. Untuk norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Kemudian nyata berarti aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya. Jadi ada kadarnya. Kalau nyuri ayam berapa tahun, nah itu ada kadarnya. Baik, Bapak kembali ke kegiatan selanjutnya. Ada penugasan dari Bapak, mohon dikerjakan. Dikerjakan dengan baik. Bapak telah menyiapkannya lewat Google Form. Silahkan nanti buka Gmeet-nya. Untuk tugasnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Tetap patuhi aturan hukum yang berlaku. Jangan lagi seperti kejadian yang telah terjadi itu terulang kembali. Kalau pernah terlambat, jangan terlambat lagi. Ya. Jadi, peraturan itu dibuat untuk ditaati, dipatuhi. Demikian dari Bapak untuk hari ini. Untuk tugasnya Bapak mohon untuk mengerjakannya. Kerjakan dengan baik, dengan teliti. Kemudian Bapak juga meminta kepada orang tua kalian nanti juga untuk menilainya. Melihat itu. Jadi artinya kalau dikerjakan dengan baik, diketahui orang tuanya senang. Dan tanggapan dari orang tuanya juga diberikan lewat tugas kalian yang telah Bapak koreksi nanti. Artinya makanya kerjakan dengan baik, supaya hasilnya memuaskan. Kira-kira bisa semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.